Assalamualaikum Matkim Lovers, terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Kali ini kita akan belajar beberapa soal TPS kuantitatif UTBK tahun 2021. Kalian sudah siap ya guys? Oke, langsung saja. Nomor 1, apakah X sama dengan Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Poin ke-1, X min 4 kuadrat sama dengan Y min 4 kuadrat. Apakah ini menyatakan nanti hasilnya X sama dengan Y? Oke, gini aja ya guys. Untuk cara cepatnya saya gunakan seperti aja. X mintanya sama dengan Y, maka nggak anggap aja X-nya 1, berarti Y-nya 1. Kalau nggak X-nya 2, Y-nya 2. Kita substitusikan aja ke sini. Apakah nanti hasilnya sama antara ruas kiri dan kanan? Hasilnya gitu aja ya. Oke, saya masukkan X-nya 1. 1 kurangi 4 berapa? Min 3 kan? Min 3 kuadrat 9. Sama dengan 1 dikurangi 4 itu kan juga min 3 ya. Min 3 kuadrat berapa? 9. Oke, sama kan ruas kiri kanan? Maka ini menyatakan X sama dengan Y. Bisa gunakan konsep seperti ini ya guys. Atau kalian bisa juga gunakan konsep kayak gini. X min 4 kuadrat sama dengan Y min 4 kuadrat. Sama-sama dihilangkan boleh kan? Nah kan jadinya X min 4 sininya Y min 4 kan hilang kan? Nah berarti kan X sama dengan Y, begitu ya. Oke, saya gunakan konsep ini aja. X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Untuk poin kedua, apakah bisa berlaku? Ya, 2 kalikan 1, 2. 2 kalikan 1, 2. 2 tambah 2 berapa guys? 4. Dikali 1 bagi 1, 1. 1 bagi 1, 1. 1 tambah 1, 2. Ya, apakah sama dengan 8? 4 kalikan 2, 8. Ini juga 8. Oke, pernyataan 2 juga bisa menjawab. Jadi 1 bisa menjawab, 2 aja juga bisa menjawab. Maka jawabannya adalah apa guys? D. Next, nomor 2. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berapakah nilainya X? Apakah poin 1 bisa menjawab nilai X-nya berapa? Kita lihat. Ini kan ada 2 ya. Maka 2-nya Mbak Bina ruaskan ke sini sama ke sana. Maka 23 dikurangi 2 berapa guys? 21 ya. 21 kayak gini guys. Nah, 29 kurangi 2 berapa? 27. Lalu 27 dibagi 3, 21 juga bagi 3. Maka jadinya 7. Ini 9 ya. Nah, berarti X nilainya adalah di antara 7 dan 9. Oke ya guys. Nah, apakah ini bisa menjawab pernyataan berapakah nilainya X? Belum bisa. Kalau yang ditanya berapakah nilainya X itu harus sebuah angka kepastian ya, 5, 7 kayak gitu ya, bukan diantaranya. Ini masih banyak kemungkinan X-nya bisa 8, bisa 8,5, kan bisa kayak gitu kan. Nah berarti pernyataan 1 tidak bisa menjawab. Kita coba menggunakan pernyataan 2 saja. Kalau pakai pernyataan 2 saja, X merupakan bilangan bulat. Ini lebih luas ya pengertiannya ya, bulatnya berapa. Nah, tapi kamu lihat kalau misalkan poin 1 dan 2 kita gabung, ini kan belum sempurna ya. Ternyata disempurnakan oleh pernyataan yang kedua, menyatakan bahwa X adalah bilangan bulat. Oke, berarti bilangan bulat antara 7 dan 9 berapa guys? Bilangan bulat antara 7 dan 9 itu kan 8. Nah, berarti ketemu deh nilai X-nya 8. Ya, berarti pernyataan 1 dan 2 itu harus digabung baru bisa menjawab pertanyaan ya. Maka jawabannya adalah C. Nomor 3, garis yang melewati titik 0,0 dan 6,2 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam sehingga menghasilkan garis dengan gradien berapa? Gini ya guys, untuk gambaran saja saya gambar seperti ini. Berarti 0,0, 6,2 di sini lah ya. Oke, maka garisnya ini nilai garis awal, ternyata kita putar ya, berlawanan dengan arah jarum jam 90 derajat. Nah, maka kan dia akhirnya menghasilkan suatu garis yang tegak lurus kan, hasil akhirnya ya. Oke, berarti ini adalah hubungan antar dua garis yang saling tegak lurus. Maka Mbak anggap ini adalah garis yang awal, yaitu garis yang ke-1. Ini berarti garis akhirnya, garis yang kedua. Karena dia saling tegak lurus, maka artinya nanti M1 dikalikan M2 sama dengan min 1.
Kan begitu ya guys. Maka kita mencari gradien 1 dulu. Sekarang apa sih rumusnya gradien jika melalui 2 titik? Rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Mbak anggap ini adalah X1, ini Y1, ini adalah X2, ini Y2 nya. 2 kurangi 0, 2 ya. 6 kurangi 0 kan 6. Inilah gradien pertamanya. Maka gradien yang garis yang sudah diputar berapa? Kita masukkan sini ya. Sepertiga dikalikan gradien yang sudah diputar, ini garis yang kedua, dikalikan negatif 1. Sama dengan negatif 1. Oh sorry. Maka M-nya berapa? Min 3. Inilah gradien garis setelah diputar 90 derajat. Paham ya guys? Next kita masuk ke soal nomor 4 langsung aja. Soalnya, dalam sebuah kotak terdapat 9 bola bernomor 1 sampai 9 ya. Dari kotak tersebut diambil 1 bola secara acak. Peluang terambilnya bola bernomor ganjil atau prima. Oke guys, kalau ada kata-kata atau maka itu dijumlah ya. Sekarang kita lihat aja yang bernomor ganjil itu apa aja ya? 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan yang prima 2, 3, 5, 7. Oke, ganjilnya ada berapa guys? 5 ya. Primanya ada berapa? Ada 4. Nah, maka nanti peluangnya itu gimana? Berarti 5 per 9 ganjil ditambah yang prima itu berarti 4 per 9 bola. Lalu kita kurangin. Kenapa dikurangin? Karena antara ganjil dan prima itu ada irisannya. Siapa irisannya? Ini guys irisannya. 1, 2, 3 ya, ada 3 pasang. Maka Mbak kurangin 3 kurangi 9. Begitu guys ya. Maka gimana? 5 tambah 4 9, 9 kurangi 3 berapa? 6. Jawabannya 6 per 9. Oke. Kita bagi 3 ya. 6 bagi 3 itu 2, 9 bagi 3 itu 3. Maka jawabannya adalah 2 per 3. Begitu ya. Paham ya? D. Oke, nomor 5. Jika X rupiah dibagi dengan N orang, tiap orang akan mendapatkan 8.000. Oke ya. Saya punya uang X, kalau saya bagi dengan N orang, itu tiap orang dapatnya 8.000. Lalu, jika satu orang lagi bergabung ke dalam grup ini, oh ya, berarti anaknya nambah 1 ya. Ternyata X dibagikan kembali, maka setiap anak dapatnya 6.000. Oke. Pertanyaannya, tentukan nilainya X. Oke guys, kalau di atas mencari X itu gimana? Kan berarti kan 8.000 dikalikan N. Ini juga berarti kan 6.000 N ditambah 6.000 ya. Oke, X atas sama X bawah itu kan sama ya guys. Maka Mbak buat kayak gini aja. Berarti 8.000 N sama dengan 6.000 N plus, oh ini 6.000. Itu kan ya, 8 kurangi 6 kan 2. 2000 N, sininya 6000. Oke, berapa nilai N-nya? N-nya adalah 3. Nah, pertanyaannya tentukan nilainya X. Kamu pakai ini boleh, pakai ini boleh. Saya pakai ini aja ya. Berarti nilainya X berapa? 8.000. Saya kali dengan 3. 8 kali 3, 24 ya. 24.000. Oke, jawabannya adalah E. Nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Luas daerah yang diarsir adalah, oke, ini adalah sebuah heksagon ya. Kalau heksagon itu terbentuk dari segitiga sama sisi. Saya bagi aja nih, kayak gini guys. Nah, berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga sama sisi ya. Dengan alasnya berapa? Alasnya 10. Nah, kita tahu kalau misalkan tinggi segitiga sama sisi, itu ada cara cepatnya ya. Rumusnya adalah A per 2 akar 3. A itu adalah sisinya. Berarti 10 per 2 akar 3. Maka tingginya adalah 5 akar 3. Rumusnya luas segitiga itu apa guys? Kan setengah, kalikan alas, kalikan tinggi segitiga sama sisi ya. Maka 1 luas segitiga sama sisinya adalah 25 akar 3. Nah, padahal segitiganya ada berapa? Segitiganya ada 4. Iya, berarti luas daerah yang diarsir adalah 4 dikalikan 25 akar 3. Jawabannya 100 akar 3. Oke ya, jawabannya adalah C. Nomor 7. Jika A adalah 11 dan B adalah 9, berapakah nilai untuk ini? Oke ya. A kuadrat ditambah B kuadrat plus AB dibagi dengan A3 kurangi B pangkat 3.
Oke ya guys, gini. Saya punya rumus, kalau A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3, itu kalian bisa gunakan konsep seperti ini. Ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat plus AB. Inilah A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3. Kalau misalkan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, kita bisa gunakan konsep ini guys. A plus B, A pangkat 2, B pangkat 2 min AB. Begitu ya. Nah, kalau kalian tahu ini, so easy banget nih. Nah, mintanya kan kayak gini ya. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB dibagi dengan A pangkat 3 min B pangkat 3. Ya udah gini aja ya. Berarti kan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB, A pangkat 3 kurangi B pangkat 3, saya rubah seperti ini. A min B. Nah, kayak gini. Oke, ini kan boleh kita coret. Nah, maka jadinya 1 per A min B. 1 per A-nya 11, B-nya 9. 11 kurangi 9 berapa? 2 ya. Ya, maka jawabannya adalah setengah. Oke. B ya. Langsung aja kita masuk ke soal nomor 8. Insya Allah cukup nih. Soalnya, berdasarkan gambar di bawah ini, berapakah nilainya A? Oke ya guys, kita lihat. Ini kan ada 2 garis yang saling tegak lurus nih. Garis yang ke-1, garis yang kedua. Ya, berarti 2 garis yang tegak lurus kita bermain gradien. Maka gradien garis ke-1 dikalikan gradien garis kedua itu nilainya adalah min 1. Nah, apa rumusnya gradien jika melalui 2 titik? Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini rumusnya. Oke, maka Mbak anggap ini adalah 0,0 ya. Berarti ini terhadap ini X1 Y1, ini X2 Y2. Oke ya. Oke, Y2 kurangi Y1, A per X2 kurangi X1, 2 dikalikan. Oke, ini berarti Mbak anggap X1 Y1 ini adalah X2 Y2-nya. Untuk garis yang kedua ya, 0 dikurangi A berarti min A, saya bagi dengan 10 dikurangi 2, 8 sama dengan min 1 ya. Oke, A kalikan min A itu adalah min A kuadrat. 2 kalikan 8 kalikan min 1, min 16. Minnya hilang. A-nya adalah akar 16 plus minus 4. Gitu ya guys, jawabannya A-nya adalah 4. B. Nomor 9, persamaan grafik fungsi yang sesuai pada gambar berikut adalah. Oke, kita mencari persamaan grafik fungsi. Mencari persamaan grafik fungsi itu biasanya ada 2 ya. Pertama, jika diketahui titik puncak. Jika besok ada soal persamaan grafik fungsi diketahui titik puncak, maka kita bisa gunakan rumus ini. Y min YP sama dengan A X min XP kuadrat. Tetapi ini dalam kasus nomor 9, ini jika diketahui titik potong ya. Titik potong terhadap sumbu X. Maka nanti kalian bisa gunakan seperti ini. Fx sama dengan X min A, X min A. Ya, ini artinya A ini adalah titik potongnya. Oke, dalam kasus ini berarti Fx sama dengan X min 1, maka jadinya X plus 1, X min 2. Begitu ya guys. Nah, maka jadinya X kuadrat 1 dikurangi 2 itu adalah min X, 1 dikalikan min 2 itu adalah min 2. Lalu hati-hati, ternyata titik potongnya itu adalah 0,6 ya. Ini ada titik potong 0,6, itu artinya jika pada saat X-nya 0, C-nya tuh 6. Tapi kita lihat pada saat X-nya 0, di sini adalah min 2. Gak boleh, ya maka kita kali berapa sih biar ketemu 6? Semuanya saya kali min 3. Oke, Fx maka jadinya 3, min 3 ya. Min 3x kuadrat, min kalikan min adalah plus 3x, min kalikan min adalah plus 6. Begitu guys, inilah persamaan grafik yang sesuai untuk gambar di samping ya. Min 3x kuadrat ditambah 3x plus 6. Jawabannya adalah E ya. Paham ya guys? Nomor 10, diketahui matriks A adalah itu ya, matriks B ada jika x1 dan x2 merupakan akar-akar dari determinan A kalikan B sama dengan 9, tentukan nilainya X1 plus X2. Oke, kita punya sifat jika det A kalikan B. Det, maka nih kita bisa pisah det A dikalikan det B. Itu kayak gini boleh guys. Ya, det A-nya berapa? Kolom utama dikurang
diagonal utama ya, dikurangi diagonal kedua. Perkaliannya, 1 kalikan min X itu adalah min X, dikurangi min 1 kalikan min 2 kan 2 ya. Nah, ini yang det A-nya nih. Det B-nya berapa? Berarti kan min 6 dikurangi X kalikan min 3, maka jadi plus ya. Nah, saya ganti sini 3X-nya di sini aja. Oke, sama dengan 9. Ya, maka gimana? Min X kalikan 3X itu adalah min 3X kuadrat ya. Ini adalah plus 6X dikurangi 6X, habis dong 0 ya. Min 2 kalikan min 6 itu adalah plus 12 dikurangi 9 sama dengan 0. Maka persamaannya min 3X kuadrat plus 3 sama dengan 0. Yang ditanya itu adalah X1 ditambah X2. Kita bisa menggunakan metode min B per A ya. B-nya nggak ada mbak, maka B-nya ya 0. A-nya berapa? A-nya min 3. 0 dibagi min 3 itu adalah 0. Oke guys, semoga kali ini kalian bisa ya UTBK-nya dan semoga diterima di PTN yang kalian inginkan. Oke ya guys, sampai jumpa lagi di video matematika privat lainnya. Assalamualaikum.